tadinya di akun YouTube-nya Sastra Migran, tapi karena kendala teknis, jadi kita beralih ke akun YouTube-nya Migran Care. Jadi lebih mudah menonton dari situ dan bisa live comment juga. Nah, kita menyapa juga attendees peserta yang sudah masuk di Zoom meeting ini ada 33. Saya mohon kepada peserta yang sebelumnya sudah mendaftar, khususnya yang sudah mengirimkan judul puisi yang dibacakan ke saya atau Pak Wahyu, bisa raise hand atau chat biar kita bisa promote ke panelis. Nah, panelis yang sudah hadir kali ini, malam ini sudah ada 12 panelis yang berada di berbagai daerah. Dan baiklah, saya rasa kita sudah siap untuk memulainya ya teman-teman. Semuanya sudah mengecek sound-nya masing-masing dan videonya. Silakan diaktifkan panelis. Ya. Kita unmute atau tidak, Mbak Debbie? Oh ya, untuk rules-nya silahkan di-mute suaranya kecuali dipersilahkan oleh saya untuk membacakan puisinya. Jadi nanti kita akan secara bergiliran ya. Nanti akan secara acak saja saya pilih urutan pembacaannya dari 12 panelis yang sudah masuk. Seperti itu ya. Jadi semuanya bisa memute audionya kecuali bagi yang dipersilahkan untuk membacakan puisinya. Oke? Baik, Mbak. Baik, silakan kita mute semua audionya. Saya akan bantu memoderasi sesi pembacaan puisi virtual kita pada malam ini dan ada kawan saya sebagai host Zoom room kita malam ini, Yofi. Jadi kalau teman-teman ada kendala teknis, khususnya panelis, bisa kirim tertulis di Zoom chat-nya ya. Ya baik, kita akan mulai ya teman-teman. Saya akan menyapa semua peserta yang ada di dalam Zoom ini. Halo, sudah hampir 50 peserta yang masuk ke sini dari 250 yang mendaftar. Dan sisanya yang lainnya berada di YouTube channel Migran Care. Dan ada 12 panelis. Halo, terima kasih para panelis sudah menyempatkan untuk dapat bergabung bersama kita dan membacakan puisi-puisi pilihannya. Sebelum kita memulai pembacaan puisi virtual kita pada kali ini, saya akan mempersilahkan kepada Pak Wahyu Susilo sebagai penggagas kegiatan kita hari ini yang mengumpulkan kita bersama pada hari ini untuk memberikan pengantarnya. Kenapa kita ada di sini? Mau ngapain kita dan apa tujuannya? Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perjamuan sastra ini dan ini dimungkinkan ya ketika kita ternyata harus kerja dari rumah, harus belajar dari rumah, dan juga sekarang sastra dari rumah seperti itu. Nah, saya kira hari ini adalah hari yang bagi saya dan keluarga kami adalah hari yang bahagia karena kalau pada bulan Agustus 1996 nama Wiji Tukul itu diumumkan sebagai buron karena dianggap biang kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996 di televisi Republik Indonesia, maka hari ini juga kisah dari pengumuman di TVRI itu kemudian kisah pelariannya sampai dia di Kalimantan yang juga sudah difilmkan dalam film Istirahatlah Kata-kata itu diputar di TVRI, di televisi Republik Indonesia. Dua rejim yang berbeda ya, dua rejim yang berbeda. Dulu diumumkan sebagai buron, nah sekarang filmnya sebagai buron
itu juga ditampilkan di TVRI. Nah, saya kira ini hal yang tentu sebenarnya dulu tidak kami duga, dan kami senang karena ini ternyata juga bagian dari pembelajaran sastra, bagian dari program belajar dari rumah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bagi saya, bagi kami sekeluarga, ini tentu sebuah kemajuan ya. Kalau dulu dianggap buron, puisinya kemudian juga dianggap memprovokasi. Nah, sekarang itu menjadi bahan pembelajaran, bahan pendidikan oleh lembaga pendidikan, meskipun juga kita tahu masih ada situasi yang harus kita perjuangkan ya untuk Indonesia yang lebih baik, tapi menurut saya step ini, misalnya pemutaran film ini, dan juga sebenarnya film-film bermutu yang lain, kemarin misalnya ada pemutaran film ziarah, dan saya kira ada banyak film-film bagus yang harusnya ngantri diputar, sehingga juga akan mengembalikan kepercayaan publik pada TVRI sebagai lembaga penyiaran publik seperti itu. Nah, dalam kerangka itu pula, karena nanti jam 9.30 malam itu akan diputar film ini di TVRI selama 2 jam. Nah, di sini udah ada Mbak Sipon, Mbak Marisa Anita. Selamat datang Mbak Marisa. Nah, saya kira kita akan mengiringi pemutaran itu dengan pembacaan puisi Wiji Tukul. Nah, saya senang ada berbagai kalangan di sini. Ada Mbak Dani, Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Kemudian tadi saya sebut ada Mbak Marisa yang memerankan Mbak Sipon di dalam film Istirahatlah Kata-Kata. Ada teman-teman penggerak sastra pekerja migran. Mereka alumni pekerja migran atau mantan pekerja migran dari Hong Kong, dari Saudi, dari Malaysia, dari Taiwan, dan telah membukukan puisi, novel, dan diterbitkan bukan hanya oleh penerbit-penerbit indie, tapi juga penerbit-penerbit mainstream seperti itu. Kemudian juga yang sudah hampir larut malam dari Australia, Mbak Yasinta Kurniasih. Nah, dia adalah orang yang berjasa karena memperkenalkan sastra dan bahasa Indonesia di Australia. Jadi kita tahu bahasa Indonesia adalah salah satu pelajaran wajib bagi siswa SMA di sana dulu ya. Mungkin nanti Mbak Yasinta bisa cerita perkembangannya sekarang, tapi saya mengikuti terus perkembangan dari Mbak Yasinta karena beliau juga selalu menginformasikan itu. Saya pernah diajak ke kampusnya diskusi soal itu, dan kampus Monash University adalah salah satu pusat studi Indonesia yang saya kira sampai sekarang menjadi referensi seperti itu. Nanti di ujung barat sana ada Mas Jos Wibisono, penulis, cerpenis, dan saya kira dulu juga wartawan Radio Ilversum, juga sahabat dari kakak saya, Wiji Tukul, nanti juga akan membacakan puisinya. Nah, itu pengantar dari saya. Nah, untuk mengawal ini, saya akan membaca puisi tapi dalam bahasa Jawa. Boleh ya, Evi ya? Silakan Pak Wahyu. Ya. Karena nanti semua pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Jawa saja, karena ini bahasa percakapan saya ya dengan Mas Wiji Tukul. Jadi puisinya adalah judulnya Geguritan iki mung pengen kondo. Jadi puisi ini hanya ingin bilang. Nah, biasanya Mas Tukul mengawalinya dengan nembang. Kelek-kelek byung sira aneng ngendi, enggal tulungono anakmu kecemplung wari,
Kelagepen wis meh pecah. Geguritan iki mung pengin kondo. Geguritan iki mung pengin kondo. Ing jaba ana wong sambat ngaluara. Sajake bubar di Pulosor. Suarane ora cetha, gremeng-gremeng ing petengan. Cangkeme pecah, awak sekujur abang biru. Apa kowe ora krungu? Coba lirihno omonganmu. Mbok menawa kowe ngerti apa karepe. Geguritan iki mung aweh kabar. Ing jaba bathang bosok pirang-pirang. Apa irungmu ora mambu? Tok, tok, tok. Sing teko aku. Lawangmu ngakno. Terima kasih. Mungkin Mbak Yasinta bisa menerjemahkan puisi ini ke dalam bahasa Indonesia. Silakan Mbak Yasinta. Sekaligus aku juga ingin mempersilahkan Mbak Yasinta sebagai pembaca puisi selanjutnya karena di Australia sudah larut malam sekali ya Mbak. Ya. Terjemahannya nanti saya akan buat secara akademis dan akan saya kirimkan kepada Mas Wahyu dan sebarkan ke teman-teman ya. Saya akan mulai dengan 2 salam pendek dulu. Ya. Jadi karena inspirasi Mas Wiji, yang pertama dari Melbourne, salam sastra Indonesia yang harus selalu berani bertanya dan menolak lupa. Yang kedua, sebagai seorang buruh dari Indonesia yang bekerja di mancanegara, perempuan Indonesia, ya tepatnya, yang saya pelajari dari karya-karya Mas Wiji Dukul adalah kata kunci untuk perempuan Indonesia adalah berani. Jadi saya akan memberanikan diri untuk mendeklarasikan bahwa karya-karya Mas Wiji Dukul itu adalah dokumentasi sejarah buruh Indonesia. Silakan diinterpretasikan sendiri maknanya. Okay. Saya akan membacakan puisi Mas Wiji Dukul yang berjudul Sukmaku Merdeka. Semua karya-karyanya luar biasa pentingnya dan sangat indah ya, karena apa adanya. Tetapi puisi yang ini berisi banyak hal yang menjadi keyakinan saya, seperti yang saya katakan tadi, sebagai salah satu buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hal ini mempromosikan studi bahasa dan budaya. Jadi saya pilih Sukmaku Merdeka. Tidak tergantung kepada Departemen Tenaga Kerja. Semakin hari semakin nyata nasib di tanganku, tidak diubah oleh siapapun, tidak juga akan dirubah oleh Tuhan pemilik surga. Apakah ini menyakitkan? Entahlah. Aku tak menyumpahi rahim ibuku lagi, sebab pasti malam tak akan berubah menjadi pagi hanya dengan maki-maki. Waktu yang diisi keluh akan berisi keluh. Waktu yang berkeringat karena kerja akan melahirkan serdadu kebijaksanaan. Biar perang meletus kapan saja, itu bukan apa-apa. Masalah nomor 1 adalah hari ini
jangan mati sebelum dimampus takdir. Sebelum malam mengucap selamat malam, sebelum kubur mengucapkan selamat datang, aku mengucap kepada hidup yang jelata, merdeka. Terima kasih kepada Mas Wahyu dan keluarga besar Mas Wiji Tukul yang sudah mengundang saya dan menjadi bagian dari sejarah buruh Indonesia yang sangat penting yang tidak bisa dilupakan. Salam semangat dari Melbourne. Salam semangat, Mbak. Salam semangat dari manapun kita berada. Terima kasih, Mbak Yasinta. Selalu tergetar aku mendengar Mbak Yasinta membacakan puisinya dari May Day kemarin. Nah, lalu kita ada juga di penulis adalah pemeran Sipon di film Istirahatlah Kata-Kata. Ada Mbak Marisa Anita. Halo Mbak, bisa di-unmute? Halo, selamat malam Zuliani, Evi, selamat malam Mas Wahyu Susilo dan juga selamat malam Mbak Maris. teman-teman yang sudah hadir di sini. Senang sekali ketika mendapatkan pesan dari Mas Wahyu bahwa akan ada pembacaan puisi. Jadi mungkin saya akan langsung saja memilih salah satunya ya Mas Wahyu ya. Ketika saya baca ini saya sangat-sangat mengerti perasaan dari Mas Wiji Tukul. Dia tulis ini tanggal 19 Januari tahun 1988 di Sarang Jagat Teater. Judulnya Kenangan Anak-anak Seragam. Nanti kalau misalnya sudah mendengar puisinya, pasti tahu. Dan mungkin ada beberapa orang yang juga bisa punya pengalaman yang sama kira-kira. Ini dia. Kenangan anak-anak seragam. Pada masa kanak-kanakku, setiap jam 7 pagi, aku harus seragam. Bawa buku, harus bayar ke sekolah. Katanya aku bodoh kalau tidak bisa menjawab pertanyaan guru yang diatur kurikulum. Aku dibentak, dinilai buruk kalau tidak bisa mengisi 2 kali 2. Aku harus menghafal. Mataku mau tidak mau dijejali huruf-huruf. Aku harus tahu siapa presidenku. Aku harus tahu ibu kota negaraku. Tanpa aku tahu apa maknanya bagiku. Pada masa kanak-kanakku, aku jadi seragam. Buku pelajaran sangat kejam. Aku tidak boleh menguap di kelas. Aku harus duduk menghadap papan di depan. Sebelum bel, tidak boleh mengantuk. Tapi hari ini, setiap orang memberi pelajaran. Dan aku boleh mengantuk. Demikian. Ini mungkin kalau dari interpretasi saya ada 2 ya. Karena kita lihat ditulis oleh Mas Wiji Tukul tahun 88 kan kita tahu pada saat itu Indonesia konteks politiknya seperti apa. Banyak sekali hal-hal yang diseragamkan. Tapi betul-betul bisa dimaknai secara literal pula, karena ini yang saya alami, di mana saya sebetulnya tidak paham kebanyakan dengan apa yang diajarkan di sekolah, karena saya disuruh hafal-hafal saja. Diseragamkan tanpa saya tahu maknanya apa. Jadi terserah interpretasi dari yang mendengarkan. Begitu Mas Wahyu dan rekan-rekan. Terima kasih Mbak Anita. Nanti kita juga akan menyaksikan
filmnya. Ada Mbak Anita di film Istirahatlah Kata-Kata setelah pembacaan puisi ini. Jadi kawan-kawan bisa langsung kita tonton channel televisi Republik Indonesia dan kita tonton film Istirahatlah Kata-Kata. Nah, setelah Mbak Anita, selanjutnya kita punya Mbak Kalis Mardiasi. Halo Mbak Kalis. Halo Mbak Evi. Gimana kah dirimu? Hai, silakan Mbak Kalis. Bu Dokter ya cinta, Pak Wahyu, Mbak Anita. Ya, selamat malam dari Jogja. Ya, selamat malam. Ya, saya kebetulan lahirnya itu tahun 92, jadi masih 28 tahun. Dan jujur saja, saya tuh membaca Wiji Tukul itu kan, kalau nggak salah belum ada ya, memang kayak tulisan yang menceritakan dia sejak lahirnya sampai kemudian hilang gitu ya. Jadi saya tuh membaca tuh dari serpihan-serpihan artikel selain yang ada di Google dan juga yang ada paling liputan-liputan mendalam dari beberapa media berita gitu. Kemudian saya mengenal kisah-kisahnya dan saya pikir salah satu yang paling inspiratif adalah bagaimana Wiji Tukul pada saat itu dengan segala keterbatasan kondisi ekonomi dan lain-lain dia tetap mengorganisir masyarakat. Gitu ya, dia punya tetangga-tetangganya adalah buruh di sekitar pabrik-pabrik di Solo dan dia mengorganisir buruh-buruh itu agar bisa kritis gitu dan kita tahu ya bahwa pikiran kritis itu adalah alat untuk manusia merdeka gitu. Saya akan baca satu puisi judulnya Ayolah Warsini. Warsini, apa kamu sudah pulang kerja, Warsini? Apa kamu tidak letih seharian berdiri di pabrik? Ini sudah malam, Warsini. Apa celana dan kutangmu digeledah lagi karena majikanmu curiga kamu membawa bungkusan moto? Atau apakah kamu mampir di salon, potong rambut lagi? Berapa utangmu minggu ini? Apa kamu bingung membagi gaji? Ayolah, Warsini. Kawan-kawan sudah datang. Kita sudah berkumpul lagi di sini. Kita akan latihan sandiwara lagi. Ayolah Warsini, kamu nanti biar jadi mbok bodong. Mas Joko biar jadi rentenirnya. Jangan malu Warsini. Kamu jangan takut dikatakan kemayu. Kamu tak perlu minder dengan pekerjaanmu. Biar kamu cuma buruh dan SD saja tak tamat. Ayolah Warsini. Mas Yanto juga tak sekolah Warsini. Ia cuma tukang pelitur. Mami juga tak sekolah. Kerjanya bordir sapu tangan di rumah. Wahyuni juga tidak sekolah. Bapaknya tak kuat bayar uang pangkal SMA. Partini penjahit pakaian jadi di perusahaan konveksi milik Tante Lili. Kita sama-sama tak sekolah Warsini. Ayolah Warsini. Ini sudah malam Warsini. Kami sudah menunggu di sini. Kita akan latihan sandiwara lagi. Surakarta tahun 1986. Terima kasih Mbak Kalis atas pembacaan puisinya. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari Mbak Kalis ya. Saya juga lahir tahun 98 baru balita. Jadi sebenarnya membaca puisi-puisi. Saya ada request nih Mbak. Sebetulnya kan ini TVRI lagi new normal ya. Jadi film Tukul aja diputar di TVRI gitu kan.
untuk selanjutnya saya pikir dunia literasi perbukuan, literasi media sudah harus lebih terbuka lagi gitu ya untuk hal-hal semacam ini. Iya. Setuju Mbak Kalis, sangat setuju. Ayo kita cari celah di new normal ini untuk terus melawan bukan hanya pandemi tapi juga memberi dobrakan baru agar bangkit. Oke, selanjutnya kita ada Mbak Jaleswari. Halo Mbak Jaleswari. Halo. Ya, sekarang giliran saya, Mbak. Iya, betul. Oke. Silakan Mbak Jaleswari bisa bacakan puisinya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Saya rasa secara personal saya memang tidak kenal dengan Mas Fiji Tukul. Justru perkenalan saya melalui kawan-kawan yang hadir hari ini, melalui film-filmnya, terutama juga melalui Mas Wahyu Susilo, bagaimana spirit, bagaimana semangat yang ditebarkan ketika beliau masih ada di antara kita. Dan saya rasa ini adalah kita sedang menciptakan pahlawan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya sangat terkesan dan sangat berterima kasih atas undangannya Mas Wahyu. Ini luar biasa dan saya juga sudah melihat filmnya dan itu juga film yang luar biasa juga. Dan saya mencoba untuk membacakan puisi ini. Saya suka sekali. Terima kasih. Solo Sorogenen 14 Maret 88. Jangan lupa kekasihku. Jangan lupa kekasihku. Jika terang bulan kita jalan-jalan. Yang tidur di depan rumah, di pinggir selokan, itu tetangga kita kekasihku. Jangan lupa kekasihku, jika pukul 5, buruh-buruh perempuan yang matanya letih jalan sama-sama denganmu, berbondong-bondong, itu kawanmu, kekasihku. Jangan lupa kekasihku, jika kau ditanya siapa mertuamu, jawablah, yang menarik becak itu bapakmu kekasihku. Jangan lupa kekasihku, pada siapapun yang bertanya sebutkan namamu. Jangan malu, itu namamu kekasihku. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dani. Sorogenen ini di daerah Solo ya Pak, di sekitar jajanan. Di rumah ya. Oke. Terima kasih sekali Mas Wahyu dan teman-teman. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dani sudah mau berpartisipasi dengan pentas virtual kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan terbang ke Jakarta. Saya ada kawan, satu kantor sama saya di Migrancare bersama Pak Wahyu juga, di Jakarta yang terjebak PSBB, sudah bisa pulang ke rumahnya. Ada Fitri Lestari. Halo Fitri. Sudah siap membacakan puisinya? Halo. Hai Fitri, silakan Fitri. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Senang sekali ya bisa kita bertatap lewat Zoom. Di sini aku mau membacakan puisi Wiji Tukul dengan judul Lingkungan Kita Si Mulut Besar. Lingkungan kita, si mulut besar, dihuni lintah-lintah yang kenyang mengisap darah keringat tetangga. Dan anjing-anjing yang taat beribadah menyingkiri pada penganggur yang mabuk minuman murahan. Lingkungan kita, si mulut besar raksasa yang membisu, yang anak-anaknya terus dirampok,
dan dihibur film-film kartun Amerika. Perempuannya disetor ke mesin-mesin industri yang membayar murah. Lingkungan kita si mulut besar, sakit perut dan terus berak, menceret oli dan logam. Busa dan plastik dan zat-zat pewarna yang merangsang menggerogoti tenggorokan bocah-bocah yang mengulum es 50 perak. Kampung Kalangan Solo, Desember 1991. Jadi demikian juga saya juga sama seperti Evi juga lahir 95, tapi mengenal Wiji Tukul lewat perlawanannya dan juga lewat puisi-puisinya menjadi sesuatu yang terus membara ya khususnya di teman-teman muda. Terima kasih. Yap, melintas zaman dan tetap relevan dan spiritnya sangat relevan untuk kita jiwai pada masa ini. Baik, untuk pembaca selanjutnya kita ada Mbak Laura. Halo Mbak Laura. Halo, selamat malam Evi, selamat malam Mas Wahyu, selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya Mbak. Silakan Mbak Laura boleh membacakan puisi pilihannya. Ya, terima kasih. Untuk puisi yang paling mengena di hati saya pilih puisi untuk adik. Apakah nasib kita terus akan seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak, Dik. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak bestari kan sudah mengajari kita bagaimana menghadapi derita. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Apakah nasib kita terus akan seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh, tidak, Dik. Kita harus membaca lagi agar bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia. Solo, 25 Mei 1987. Ini puisinya begitu saya baca mengena banget sih di hati. Saya rasa menurut saya, interpretasi saya, puisi ini menguatkan kita, menguatkan saya terutama. Dalam setiap langkah hidup pasti selalu ada kesulitan. Tapi kita, kalau saya melihatnya itu gimana Mas Wiji itu memberikan suatu pencerahan untuk melihat dan hope untuk sesuatu yang baik di depan. Itu sih kalau dalam pemikiran saya. Terima kasih Mbak Laura. Thank you so much. Ya. Teman-teman, kita juga sudah ada kehadiran Pak Hanif Dakiri. Halo Pak Hanif. Sudah terhubungkah bersama kita Pak Hanif? Baik, sambil menunggu Pak Hanif terhubung kembali dengan Zoom panelis kita akan lanjut dulu ke Mas Gunawan Marianto nih. Kita punya pemeran utama dari film Istirahatlah Kata-Kata. Halo Mas Gunawan. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Mas Gunawan. Silakan Mas Gunawan. Terima kasih Mas Wahyu atas undangannya. Senang sekali bisa gabung di sini. Saya belum tahu mau baca apa berkaitan dengan yang sudah dibaca teman-teman sebelumnya ya. Mungkin saya baca Istirahatlah Kata-Kata aja sesuai dengan judul filmnya. Udah dibaca belum ini? Istirahat Kata-Kata. Belum ya? Oke.
Belum Mas Gunawan, tapi nanti mungkin akan ada yang membacakannya juga, tapi silahkan Mas Gunawan. Oke. Atau yang lain aja. Ini aja deh. Seorang buruh masuk toko. Masuk toko, yang pertama kurasa adalah cahaya yang terang benderang, tak seperti jalan-jalan sempit di kampungku yang gelap. Sorot mata para penjaga dan lampu-lampu yang mengitariku, seperti sengaja hendak menunjukkan dari mana asalku. Aku melihat kakiku, jari-jarinya bergerak. Aku melihat sandal jepitku, aku menoleh ke kiri, ke kanan, bau-bau harum. Aku menatap betis-betis dan sepatu. Bulu tubuhku berdiri, merasakan desir kipas angin yang berputar-putar halus lembut. Badanku makin mingkup. Aku melihat barang-barang yang dipajang. Aku menghitung-hitung. Aku menghitung upahku. Aku menghitung harga tenagaku yang menggerakkan mesin-mesin di pabrik. Aku melihat harga-harga kebutuhan di etalase. Aku melihat bayanganku makin letih dan terus diisap. 10 September 91. Terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan. Oke, aku mau promosi lagi ya. Jadi nanti teman-teman juga saksikan Mas Gunawan di film Istirahatlah Kata-Kata setelah ini di Televisi Republik Indonesia jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan lanjut ya. Saya lihat di panelis sudah ada Mas Yos Wibisono. Halo Mas Yos. Selamat malam. Halo. Halo Mas Yos, jumpa lagi. Terima kasih Mas Yos dari Amsterdam sudah bersama kita hari ini. Mas Yos, boleh silakan cerita lagi tentang pengalamannya dan puisi yang akan dibacakannya. Iya, saya akan membacakan 2 puisi Wiji Tukul. Puisi yang pertama saya lihat sendiri Wiji Tukul membacakannya waktu itu tahun 1984 di Salatiga di Universitas Satya Wacana, dan waktu itu juga pertama kali guru saya yang bernama Arif Budiman melihat Wiji Tukul membaca puisi itu dan dia betul-betul kagum, luar biasa katanya gitu. Terus dia waktu ya Arif Budiman dia dibesarkan di Jakarta ya, jadi dia tidak terlalu bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sementara banyak puisi-puisi Wiji Tukul ini dihiasi dengan banyak kata bahasa Jawa. Lalu dia bertanya pada saya ingat sekali dia pertanyaan saya, itu dia ada kata Jawa munda dalam lari pertama. Dia tanya pada saya, munda apaan sih artinya? Dan saya bilang gitu. Saya bilang artinya naik, harganya naik. Saya bilang gitu. Nah, kemudian itu baru pertama kali Arif Budiman berjumpa, lalu dia merasa betul-betul terpana ya oleh Wiji Tukul. Lalu mereka berkenal dan bergaul lebih lanjut. Nah, saya akan membacakan 2 puisi, satu puisi itu, kemudian puisi yang lain yang ditulis ketika Wiji Tukul dalam pelarian, dan saya sudah tidak di Indonesia lagi waktu itu. Saya meninggalkan Indonesia tahun 1987. Oke, saya bacakan yang pertama. Ketika saya lihat sendiri Wiji Tukul membacakan puisi itu, dan saya ingat sekali Wiji Tukul itu kan kalau bahasa Jakartanya cadel. Kalau bahasa Jawanya pelo ya. Jadi saya ingat sekali dia membacakan puisi itu dan kita sekagum. Ini ada rakyat jelata yang membaca yang bisa begitu bisa begitu vokal dalam dan begitu pandai dalam menulis puisi itu nggak banyak gitu loh. Maka sekarang saya akan bacakan puisinya ya. Nyanyian Abang Becak. Jika harga minyak munda, Simbok semakin ajak berkelak sama Bapak. Harga minyak munda, lombok-lombok akan munda, sandang pangan akan munda. Maka terpaksa tukang-tukang lebon, lintah darat, bank pelcit, tukang kredit harus dilayani. Siapa tidak marah bila kebutuhan hidup semakin mendesak, 1.500 uang belanja tertinggi dari Bapak untuk Simbok. Siapa bisa mencukupi? Sedangkan kebutuhan hidup semakin mendesak. Maka Simbok pun mencak-mencak. Pak, anak kita kebacut metu papat loh. Bayaran sekolahnya anak-anak nunggak loh. Si Penceng muntah ngising.
perutku malah sudah isi lagi, dan sok Selasa pon ana sumbangan maneh sebelah dadi manten. Jika BBM kembali menginjak, namun juga masih disebut langkah-langkah kebijaksanaan, maka aku tidak akan memohon pembangunan nasib kepadamu, duh Pangeran, duh Gusti, sebab nasib adalah permainan kekuasaan. Lampu butuh menyala, menyala butuh minyak, perut butuh kenyang, kenyang butuh diisi. Namun Bapak cuma abang becak. Maka apabila becak pusaka keluarga pulang tanpa membawa uang, Simbok akan kembali mengajak berkelahi Bapak. Solo 1984. Itu puisi pertama yang saya dengar Wiji Tukul membacakannya. Itu persis saya ingat sekali. Saya duduk di depan, jadi saya lihat dia naik dan dia membaca gitu, terus dia kelihatan sekali orangnya grogi ya, karena itu kan di depan kampus, di depan mahasiswa, di depan orang-orang terpelajar gitu, tapi dia harus membacakan. Nah, semua orang lalu yang anehnya dia segrogi, tapi justru orang-orang yang melihat dia itu semakin kagum gitu. Ini kok ada orang yang penampilannya begitu sederhana, bisa membawakan puisi yang begitu kena gitu. Nah, ini puisi yang kedua. Ini saya baca dari rangkaian puisi berjudul Para Jenderal Marah-Marah. Ini adalah rangkaian puisi yang ke-20. Sebuah bank memasang iklan ukuran setengah halaman koran. Teriaknya, Dirgahayu Republik Indonesia 51 tahun. Dengan huruf kapital, iklan itu juga memekik-mekik, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Sementara itu, ratusan aktivis di daerah dan di ibu kota ditangkapi. Sebuah iklan ukuran setengah halaman koran menggusur kenyataan yang sewenang-wenang yang seharusnya diberitakan. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Siapa yang merdeka? Puisi ini kemudian saya bahas pada tahun 2018. Saya diundang oleh PPI di Leiden untuk menjadi penyanggah penyair penandatangan Maningkebu yang bernama Taufik Ismail. Taufik Ismail membacakan puisinya di Leiden, di perpustakaan Universitas Leiden. Nah, saya diundang untuk tampil sebagai penyanggah. Memang di Belanda gitu ya, jadi tidak ada orang yang selalu tampil sendiri. Selalu ada yang mendampinginya dalam arti menyanggahnya. Itu tradisi akademis di Belanda. Maka saya diminta untuk menjadi penyanggah. Nah, saya membahas puisi ini. Jadi saya membahas satu puisi Taufik Ismail tentang Kapten Nurcholish, judulnya. Itu dia mengatakan Kapten Nurcholish tidak mau ikut dalam perkumpulan para perwira karena dia merasa dia tidak pantas di situ. Nah, lalu saya tanya, bagaimana dengan nasib militer kemudian? Bagaimana dengan nasib Kapten Nurcholish? Kita nggak tahu. Taufik Ismail juga tidak pernah menulis puisi tentang jenderal-jenderal. Yang satu-satunya penyair Indonesia yang menulis puisi tentang jenderal adalah Wiji Tukul. Maka saya bacakan puisi. Jadi setelah membacakan puisinya tentang Kapten Nurcholish, saya membacakan puisi Wiji Tukul tentang jenderal-jenderal ini. Jadi menariknya adalah bahwa itu dibacakan di Belanda ya. Belanda kan sebagai bekas penjajah gitu. Jadi Wiji Tukul bertanya setelah 51 tahun kemerdekaan pada waktu itu, siapa yang merdeka? Kok ternyata orang masih diburu? Apa artinya kemerdekaan bagi sama Wiji Tukul? Jelas tidak ada artinya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dan kenapa saya membacakan puisi ini. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Yos. Terima kasih Mas Yos, selalu menarik mendengar cerita dari Mas Yos. Nah, kita juga kehadiran sahabat dari Wiji Tukul, ada Mbak Lili. Hai Mbak Lili. Hai. Mbak Lili akan membacakan ya salah satu puisi favoritnya ya Mbak. Silakan Mbak.
Baik, selamat malam teman-teman. Orasi dulu nggak apa-apa. Hehe, jangan. Lagi nggak siap toa. Saya akan bacakan Bernafas Panjanglah. Ini puisi yang bagi saya sangat legendaris ya. Ini prolog sedikit. Bernafas Panjanglah itu dibuat ketika disebut puisi pelarian. Dibuat setelah Wiji Tukul dalam proses pelarian di tahun 1996 setelah peristiwa 27 Juli pada hilang yang pertama ya, periode pertama. Ini sudah pernah dimuat waktu itu dimunculkan ada di Milis Apa Kabar. Ketika itu adalah pada proses ketika seluruh aktivis PRD sedang diburu di semua lokasi. Kami tidak tahu bagaimana kabar teman-teman di masing-masing lokasi. Kami semua saling menyelamatkan diri. Dicekam takut, dicekam segala macam. Dalam kondisi seperti itu, terus kemudian menemukan sebuah bukti di Milis Apa Kabar dari Wiji Tukul yang Bernafas Panjanglah ini, itu bagi kami luar biasa ya. Dia semacam tiupan, bagi saya itu benar-benar seperti tiupan spirit luar biasa yang membuat kami merasa kita sedang sama-sama menghadapi ini. Jadi ya, jangan takut. Itu, jadi oke, biar tidak berpanjang-panjang, saya bacakan. Sebentar, tes. Bernafas panjanglah. Bernafas panjanglah, jangan ditelan kalut. Bernafas panjanglah, jangan dimakan takut. Bernafas panjanglah, jangan berlarut-larut. Bernafas panjanglah, jangan surut. Bernafas panjanglah walau gelap. Bernafas panjanglah walau pengap. Bernafas panjanglah kau, bernafas panjanglah para korban, bernafas panjanglah aku, bernafas panjanglah kalian, bernafas panjanglah semua. Bernafas panjanglah melihat tank-tank dikerahkan, bernafas panjanglah melihat tentara mondar-mandir berselendang M16. Bernafas panjanglah mendengar para aktivis ditangkapi. Bernafas panjanglah para kambing hitam yang diadili. Bernafas panjanglah dengan pemutar balikan ini. Mereka ingin sejarah dibaca bersih. Tapi bagaimana mungkin jika mereka menulis dengan sobekan daging, laras senapan, dan kubangan darah? Baca kembali semuanya dan bernafas panjanglah. Bernafas panjanglah akal, bernafas panjanglah hati, bangun dan bernafas panjanglah. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Beneran gak mau orasi nih Mbak? Nah, jangan ngantri, baca puisi udah banyak. Baik, tapi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat Mas Wiji Tukul yang hari ini bergabung, yang juga membagikan sepotong demi potong ceritanya. Baik, selanjutnya kita juga ada Pak De Susilo. Halo Pak De. Halo. Halo Pak De Susilo. Pak De, aku dikasih bocoran sama Pak Wahyu, katanya Pak De Susilo ini familiar juga di layar TVRI. Silakan Pak De. Baik. Tahun 80-an saya mengenal Wiji Tukul ketika saya berkegiatan di Mandungan, depan keraton. Kamandungan. Nah, di Kamandungan itu sering ketemu, dia baca dulu ngamen puisi, kayak gitulah. Lalu bersama-sama kemudian bikin mainan apa namanya, puzzle kayak gitu yang di apa bukan disewakan tetapi dipinjamkan ke TK-TK di pinggiran kota. 3 tahun, 4 tahun setelah itu saya kerja di banyak di SAS, lalu kemudian di KR, kemudian saya tidak lagi berkomunikasi. 2013 saya meminjam puisinya Wiji Tukul untuk saya melakukan ziarah kebudayaan, meminjam puisinya Wiji Tukul sebagai alat
sarana untuk refleksi. Saya melakukan perjalanan di 17 daerah dengan membaca puisinya Wiji Tukul. Salah satunya adalah yang ingin saya bacakan ini, Gunung Batu. Gunung Batu. Gunung Batu, desa yang melahirkan laki-laki, kuli-kuli perkebunan, seharian memikul kerja. Setiap pagi makin bungkuk, dijaga mandor dan traktor, 800 gaji sehari. Di rumah, ditunggu mulut perut anak istri. Gunung Batu, desa yang melahirkan laki-laki pencuri-pencuri, menembak binatang di hutan lindung, mengambil telur penyu di pantai terlarang demi piring nasi, kehidupan sehari-hari. Gunung Batu, desa terpencil Jawa Barat, dipagari hutan, dibatasi pantai-pantai cantik, ujung genteng, Cibuaya, Pangumbahan, sulit transportasi. Jakarta dekat, sulit komunikasi. Sejarah Gunung Batu, sejarah kuli-kuli sejak kolonial sampai Republik Merdeka. Sejarah Gunung Batu, sejarah kuli-kuli. Gunung Batu masih di tanah air ini. Wiji Tukul, November 87. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Saya lihat di kolom chat juga ada Mas Ulin yang komentar. Silahkan langsung masuk saja Mas Ulin membacakan puisinya. Terima kasih sudah diberi kesempatan bergabung. Baca puisi apa orasi? Jangan baca puisi peringatan ya, nanti R-nya enggak. Dukul banget itu. Padahal aku tadi mau baca ini kok. Ya. Kita sebelum membaca puisi, mari kita berdoa menurut agama dengan percayaan masing-masing agar Mbak Pon segera sembuh. Karena Mbak Pon lagi sakit. Yupon, semoga energi malam ini bisa menjadi penyembuh buat Yupon. Yupon, kita semua cinta kamu. Fajar, Wani yang juga barangkali memantau pembacaan puisi hari ini. Membaca puisi Tukul itu selalu menyedihkan. Tumbuh bersama dalam gerakan di Solo dan sebagai aktivis yang masih kecil pada waktu itu, melihat Tukul yang sudah jadi seniman yang melanglang buana. Saya ingin membacakan puisi Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah. Ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati, telah kubayar yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih padaku. Ia selalu berkata, kau masih hidup. Aku memang masih utuh. Dan kata-kataku belum binasa. Wiji Tukul, 1 hari sebelum saya ulang tahun, 18 Juni
1997. Terima kasih Wiji Tukul untuk menjadi pengingat kita untuk melawan lupa. Dan sampai hari ini kita masih punya tanggung jawab untuk menemukannya. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mas Ulil atas pembacaan puisinya. Selanjutnya kita ada Siti Akbar. Halo Mbak Siti. Halo, selamat Mbak malam Siti, semua. malam. Mbak Siti dari sekolah perempuan ya? Dari PKBI Aceh. Oh, PKBI Aceh. Silakan Mbak Siti. Baiklah, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Derita Sudah Naik Seleher, karya Wiji Tukul. Kau lempar aku dalam gelap, hingga hidupku menjadi gelap. Kau siksa aku sangat keras, hingga aku makin mengeras. Kau paksa aku terus menunduk, tapi keputusan tambah tegak. Darah sudah kau teteskan dari bibirku. Luka sudah kau biurkan ke sekujur tubuhku. Cahaya sudah kau rampas dari biji mataku. Derita sudah naik seleher. Kau menindas sampai di luar batas. Terima kasih. Terima kasih Siti. Jojo dari Aceh bergabung bersama kita di sini. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Wijanarko. Saya dapat bocoran nih katanya mau cerita sejarah di Tegal. Silahkan. Mas Wijanarko. Sudah terhubung kah Mas Wijanarko? Halo. Baik, sambil menunggu ya, kita akan beralih dulu ke Mbak Dewi Nova. Halo Mbak Dewi. Mbak Dewi Nova. Halo. Hai. Suaraku Yang sudah standby. Yang sudah standby dari tadi silahkan Mbak Dewi. Suaranya sudah oke, videonya juga. Oke, iya baik. Terima kasih kawan-kawan. Buat aku ya puisi Wiji Tukul itu ada dua hal sedikitnya dengan puisi-puisi Wiji Tukul. Yang pertama, puisi-puisi Wiji Tukul itu menghidupi semangat kita ya, menghidupi semangat kita untuk terus melakukan perlawanan kepada ketidakadilan. Dan yang kedua, karena yang tadi kita apresiasi dari beberapa kawan, kisah-kisah yang berhasil menjadi intisari, kisah-kisah buruh yang berhasil menjadi intisari dalam puisi-puisi Wiji Tukul, itu juga itu juga menuntut kepada moral kita juga untuk menghidupi apa yang diperjuangkan Wiji Tukul, yang apalagi setelah pandemi COVID ini banyak kebijakan yang semakin mengganggu kemanusiaan kawan-kawan buruh ya. Nah, jadi saya akan membacakan satu puisinya tentang puisi, apa yang berharga dari puisiku.
yang berharga dari puisiku. Kalau adikku tak berangkat sekolah karena belum bayar SPP. Apa yang berharga dari puisiku? Kalau beca bapakku tiba-tiba rusak. Jika nasi harus dibeli dengan uang, jika kami harus makan, dan jika yang dimakan tidak ada. Apa yang berharga dari puisiku? Kalau bapak bertengkar dengan ibu, ibu menyalahkan bapak, padahal beca-beca terdesak oleh biskota. Kalau biskota lebih murah, siapa yang salah? Apa yang berharga dari puisiku? Kalau ibu dijerat utang, kalau tetangga dijerat utang. Apa yang berharga dari puisiku? Kalau kami terdesak mendirikan rumah di tanah-tanah pinggir selokan, sementara harga tanah semakin mahal, kami tak mampu membeli. Siapa salah kalau kami tak mampu beli tanah? Apa yang berharga dari puisiku yang kutulis makan waktu berbulan-bulan? Apa yang bisa kuberikan dalam kemiskinan yang menjerat kami? Apa yang telah kuberikan? Kalau penonton baca puisi memberi keplokan, apa yang telah kuberikan? Apa yang telah kuberikan? Semarang, 6 Maret 1986. Hormat untuk Wiji Tukul. Terima kasih Mbak Nova. Sudah rindu sekali melihat perform monolog Mbak Nova dan menyicip kopinya. Tapi kita harus bersabar dulu lewat virtual ini ya Mbak. Oke, selanjutnya saya ingin memanggil kembali Mas Wijanarko. Halo Mas. Halo Mas Wijanarko. Mas Wijanarko, apakah bisa masuk? Ya baik, kita akan seling lagi Mas Wijanarko. Padahal nggak sabar ya dengar cerita sejarahnya Mas Wijanarko. Tapi kita akan masuk dulu ke Bu Mega Frisian. Halo Bu Mega.
Hai Bu. Bu Mega, bisa diklik dulu tombol unmute-nya atau host bisa bantu saya untuk meng-unmute akun Bu Mega. Ya. Halo Bu Mega. Silakan Bu Mega dan Pak Jody. Ya, sudah masuk suaranya. Sudah masuk. Terima kasih. Silakan Bu Mega. Selamat malam semuanya. Saya terharu sekali ya malam ini bisa bergabung. Saya jadi teringat ketika masa-masa saya masih sering ikut demo di Hong Kong ya. Kebetulan saya sangat aktif ikut berdemo dan ketika demo itulah saya sering membacakan sajak-sajaknya Mas Wiji Tukul. Saya akan membacakan sajaknya yang berjudul puisi Mas Wiji Tukul yang berjudul Sajak Suara. Sajak Suara, karya Wiji Tukul. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam. Mulut bisa dibungkam. Namun, siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku? Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayan kemerdekaan. Apalagi engkau memaksa dia. Aku siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu. Ia ingin bicara. Mengapa kau kokang senjata? Dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ialah yang mengajari aku bertanya. Dan pada akhirnya tidak bisa tidak. Engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Bersama Bu Mega juga sudah ada Pak Jo ya Bu. Pak Jo mungkin mau sekaligus langsung membawakan puisinya. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Ya, salam kenal Pak Wahyu. Ya. Ya, ikut prihatin dengan Mas Wiji Tukul ya. Semoga beliau segera ditemukan. Saya salut dengan kiprahnya Mas Wiji Tukul. Oke, saya langsung membacakan saja ya. Oke, aduh, filenya di mana lupa saya naruhnya. Sebentar ya, sabar. Oke, ketemu. Saya akan membacakan puisi beliau yang berjudul Batas Panggung. Batas panggung kepada para pelaku. Ini daerah kekuasaan kami. Jangan lewati batas itu. Jangan campuri apa yang terjadi di sini. Karena kalian penonton. Kalian adalah orang luar. Jangan rubah cerita yang telah kami susun. Jangan belokkan jalan cerita yang telah kami rencanakan.
Karena kalian adalah penonton. Kalian adalah orang luar. Kalian harus diam. Panggung seluas ini hanya untuk kami. Apa yang terjadi di sini, jangan ditawar-tawar lagi. Panggung seluas ini hanya untuk kami. Jangan coba bawa pertanyaan berbahaya ke dalam permainan ini. Panggung seluas ini hanya untuk kami. Kalian harus bayar kami untuk membiayai apa yang kami kerjakan di sini. Biarkan kami menjalankan kekuasaan kami. Tontonlah tempatmu di situ. Solo, 21 November tahun 91. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Bu Mega dan Pak Jo. Kita harap masih bisa di sini untuk menyimak ya. Ada Mas Wijanarto sudah gabung kembali ya Mas. Silakan Mas. Halo. Halo Mas Selamat Wijanarto. malam. Mas. Masuk ya. Malam. Masuk. Silakan. Malam. Ya, ada kenangan yang masih membekas terhadap almarhum Cikul ya, tanda kutip karena kan kita masih belum jelas ini keberadaan dan sebagainya. Tahun 94 itu beliau ke Tegal karena ada salah satu peluncuran buku antologi Negeri Poci kedua yang dieditori salah satunya oleh Efra Hardi. Dan kenangan itu yang masih membekas sampai sekarang adalah saat sajak yang sangat terkenal itu, sajak peringatan. R-nya sangat jelas bagi saya, tapi bagi Cikul mungkin agak jejal, dan itu menarik. Ada 3 puisi yang dibacakan waktu itu, dan ternyata yang menjadi salah satu ikon waktu 94 adalah sajak peringatan itu yang semua peserta seniman yang rata-rata itu sudah tahu, itu meneriakkan kata terakhir itu lawan. Padahal kita ketahui waktu itu Tegal masih wali kotanya itu adalah wali kota yang dari militer, HM Zakir waktu itu. Nah, kontan setelah itu semua pengurus kepanitiaan itu diundang, yang rata-rata adalah memang waktu itu seniman yang berbaju korpri atau PNS. Dan itulah yang sedikit banyak Cikul waktu itu. Ada 2 kali Cikul ke Tegal. Sebelum acara launching di Negeri Poci itu, ada acara pertunjukan puisi waktu itu ada di SMK Muhammadiyah bersama dengan rombongan dari teman-teman Sanggar Suka Banjir waktu itu. Dan Cikul memberi pesona karena waktu itu dia sudah menyampaikan gagasan puisi bisa dinyanyikan. Contohnya yang mungkin dikenang adalah sajak potong roti dan kemudian sungguh enak hidup di televisi. Dan inilah yang masih membekas kenangan tentang Cikul ketika dia mengapresiasi kantung-kantung sastra di kota-kota yang notabene waktu itu dia dianggap sebagai bagian dari narasi sastra di Indonesia. Itu kenangan yang masih membekas tentang seorang Cikul. Halo? Ya, Mas. Ya. Dan itu, Mas. Nyanyi lagu potong-potong roti. Aku rapal, Mas. Aku ono sajak lumut iki. Ya wes, itu. Saya bacakan sajak lumut karena ini sangat terkait dengan situasi di kampung Tukul yang seringkali banjir, dan kemudian idiom tentang lumut itu cukup menjadi peringatan bagi kita karena Tukul memang puisi-puisinya lahir dari keseharian yang tidak bisa kita pungkiri. Lumut. Dalam gang pikiranku menggumam. Seperti kemarin saja,
kini los yang dulu kami tempati jadi bangunan berpagar tembok tinggi. Aku lalui rumah yang dulu disewa Rianto, buruh kawan sekerjaku, di mana kini dia sekeluarga. Kampung ini tak memiliki tanah lapang lagi. Tanah-tanah kosong sudah dibeli. Dalam gang setengah gelap, setengah terang, aku nemu perumpamaan. Kita ini lumut. Kita ini lumut menempel di tembok-tembok bangunan. Berkembang di pinggir-pinggir selepan, di musim kemarau, kering. Diterjang banjir, tetap hidup. Menurutmu sendiri, kita ini siapa? Kampung Kalangan Solo, 8 Februari 1991. Sajak ini dimuat di dalam salah satu antologi Poci Negeri 2 yang memuat beberapa karya-karya sajak penyair seluruh Indonesia. Itu tahun 94. Dan Tukul sudah menjelajah di beberapa kota, termasuk wilayah pesisir bagian barat di Jawa Tengah itu. Saya kira ini yang menarik catatan dari seorang Wiji Tukul yang konsisten, dan kemudian juga banyak menginspirasi teman-teman dalam berkesenian di wilayah Pantura. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih Mas Wijanarto. Teman-teman, waktu kita tinggal 15 menit lagi ya sebelum kita beranjak menonton film Istirahatlah Kata-Kata. Jadi saya akan percepat. Ada Mbak Anissa Safitri. Halo Mbak Anissa. Setelah Mbak Anissa ada Mbak Alifa ya. Mbak Alifa dari Gorontalo. Bersiap setelah Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Ya, makasih Mbak Evi, Om Wahyu, selamat malam semuanya. Saya akan membacakan puisi dari Om Wiji Tukul yang berjudul Catatan Hari Ini. Catatan hari ini. Aku nganggur lagi. Semalam, ibu tidur di kursi. Jam 2 lebih, aku menulis puisi. Aku duduk menghadap meja. Ibu kelap-kelip, matanya ngitung utang. Jam 6 sore, Bapak pulang kerja. Setelah makan sepiring, lalu mandi tanpa sabun. Tadi ibu tanya padaku, kapan ada uang? Jam 6:30 malam, aku berangkat latihan teater. Apakah seni ini bisa memperbaiki hidup? Solo, Juni 1986. Terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya saya akan langsung ke Mbak Alifa ya dari Gorontalo. Mbak Alifa. Iya. Silakan Mbak. Ya, selamat malam semuanya. Saya Iva dari Gorontalo. Saya akan membacakan puisi dari Wiji Tukul dengan judul Bunga dan Tembok. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi.
seumpama bunga. Kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami tembok itu, tapi di tubuh tembok itu telah kami semar biji-biji, suatu saat kami akan tumbuh bersama. Dengan keyakinan, engkau harus hancur. Dalam keyakinan kami, dimanapun tirani harus tumbang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alifa. Kita juga punya satu lagi kawan dari Sekolah Perempuan Remaja, Mbak Fitri Ramadhani. Mbak Fitri, silahkan. Di mana dirimu, Mbak Fitri? Nah, ini udah. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Malam ini aku akan membawakan puisi Pak Wiji Tukul yang berjudul Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa. Wiji Tukul, 18 Juni 1997. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati, meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati, meski bercerai dengan rumah. Tusuk-tusuk sepi, ia tak mati-mati. Telah kubayar yang dia minta, umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku ia selalu berkata, kau masih hidup. Aku memang masih utuh, dan kata-kata belum binasa. Terima kasih. Terima kasih Fitri. Kamu di pulau ya, Fit ya? Iya, di pulau, Kak. Aduh, jaringannya baru bagus, jadi aku baru bisa on. Maaf. Gak apa-apa, Fit. Terima kasih ya sudah bergabung. Kita masih punya beberapa lagi line up. Ada Mbak Eci, ada Iva, Mas Pius, Mbak Sisma, dan saya akan tempatkan Romo Pascal terakhir karena puisi yang akan dibacakan Romo yang akan mengantarkan kita kepada film Istirahatlah Kata-Kata. Jadi langsung saja ya, kita kasih kesempatan kepada Mbak Eci terlebih dahulu. Silakan Mbak. Halo, selamat malam. Malam. Nah, ini lagi apa ini? Oke, sekarang sudah mendekati waktunya. Saya mulai saja. Saya sangat terkesan sama puisi ini, terutama di hari-hari ini. Mendongkel orang-orang pintar. Kudongkel keluar orang-orang pintar dari dalam kepalaku. Aku tak tergetar lagi oleh mulut-mulut orang pintar yang bersemangat ketika berbicara. Dunia bergerak bukan karena omong-omongan para pembicara di dalam ruang seminar yang ucapannya dimuat di halaman surat kabar. Mungkin pembaca terkagum-kagum. Tapi dunia tak bergerak setelah surat kabar itu dilipat. Kampung halaman Solo, 8 September 93. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Eci. Kita akan langsung ke Mbak Iva. Di panelis ada Mbak Iva. Iva Mahfirah ya, Mbak Iva Mahfirah. Iya. Silakan Mbak Iva. Silakan membacakan puisinya Mbak Iva. Oh iya iya.
Oh, Mbak Iva tadi udah ya, Mbak Alifa. Oke, saya salah panggil, Iya, maaf. udah tadi. Makanya saya bingung. Sorry. Nggak apa-apa. Human error. Baik. Kita akan ke Ya. Mas Pius. Pak Pius. Halo, Panulis selamat ada Pak malam. Pius ya. Iya, silakan Oke. Pak Pius. Boleh langsung membacakan puisinya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Yofi. Saya ingin membacakan satu puisi yang sangat kenangan tersendiri. Puisi ini dulu pernah dinyanyikan dalam satu demo yang cukup besar di Surabaya, pemogokan buruh oleh kawan-kawan dari Lontar. Ya, di situ ada kawan Bimpet, ada kawan David Chris, ada juga yang termasuk paling radikal waktu itu ya, kawan Herman Hendrawan, yang kebetulan keduanya juga sampai sekarang belum ditemukan ya, sama dengan kalau saya Dukul sendiri sih ada di satu tempat yang lain dan itu mungkin terlalu panjang diceritakan, tapi cukuplah saya adalah orang yang bangga dan sekaligus dengan apa yang menimpa kawan-kawan kita ya. Puisi ini judulnya tadi sudah disebutkan sama Mas Wijanato, Sungguh Enak Hidup di Televisi. Ya. Kawan-kawan Lontar menyanyikannya begini. Sungguh enak hidup di televisi, ada dokter dermawan, ada sawah hijau, petani-petani tersenyum, buruh-buruh gajinya cukup di televisi. Sungguh enak hidup di televisi. Tak ada bau, tak ada kecemasan, tak ada keributan, tak ada kebusukan. Waktu dihabiskan hanya untuk menyanyi. Sungguh enak hidup di televisi. Ada dokter dermawan, ada sawah hijau, petani-petani tersenyum, buruh-buruh gajinya cukup di televisi. Buruh-buruh gajinya cukup di televisi. Buruh-buruh gajinya cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Pius. Selanjutnya kita ada Mbak Sisma dari Kupang. Dan terakhir yang akan membacakan puisi terakhir pada malam ini ada Romo Pascal dari Batam. Standby ya Romo, silahkan Mbak Sisma. Ya, halo. Ya. Ya, silakan Mbak membacakan Ya. puisinya. Baik, terima kasih. Judulnya Ayolah Warsini. 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 Apa kamu sudah pulang kerja, Warsini? Apa kamu tak letih seharian berdiri di pabrik? Ini sudah malam, Warsini. Apa celana dan kutangmu digeledah lagi? Karena majikanmu curiga kamu membawa bungkusan moto. Atau apakah kamu mampir di salon lagi? Berapa utangmu minggu ini? Apa kamu bingung hendak membagi gaji? Ayolah Warsini. Kawan-kawan sudah datang. Kita sudah berkumpul lagi di sini. Kita akan latihan drama lagi. Ayolah Warsini.
Kamu nanti biar jadi Mbok Godong. Si Joko biar menjadi rentenirnya. Jangan malu, Warsini. Jangan takut dikatakan kemayu. Kamu tak perlu minder dengan pekerjaanmu. Biar kamu cuma buruh dan SD saja tak tamat. Ayolah, Warsini. Mas Yanto juga tak sekolah, Warsini. Ia pun cuma tukang pelitur. Mami juga tak sekolah. Kerjanya bordir sapu tangan di rumah. Wahyuni juga tidak sekolah. Bapaknya tak kuat bayar uang pangkal SMA. Partini penjahit pakaian jadi di perusahaan milik Tante Lili. Kita sama-sama tak sekolah, Warsini. Ayolah, Warsini. Ini sudah malam, Warsini. Ini malam minggu, Warsini. Kami sudah menunggu di sini. Surakarta 1986. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sisma. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 21.30, jadi bisa sambil nyetel channel TVRI-nya, dan pentas virtual pada malam ini akan ditutup oleh Romo Pascal yang akan membawakan puisi Istirahatlah Kata-Kata. Romo Pascal, silahkan. Oke, semuanya, Mas Wahyu, Mbak Evi, ini terakhir ya. Selamat malam, Romo. Iya. Langsung saja, selamat menyaksikan ya. Istirahatlah kata-kata. Istirahatlah kata-kata. Jangan menyembur-nyembur orang-orang bisu. Kembalilah ke dalam rahim. Segala tangis dan kebusukan dalam sunyi yang meringkis. Empat orang-orang mengingkari, menahan ucapannya sendiri. Tidurlah kata-kata, kita bangkit nanti menghimpun tuntutan-tuntutan yang miskin papa dan dihancur. Nanti kita akan mengucapkan bersama, tindakan bikin perhitungan. Tak bisa lagi ditahan-tahan. Solo 12 Agustus 1988. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Lengkap sudah, seluruh panelis sudah membacakan puisinya pada malam ini. Dan semua peserta yang ada di dalam Zoom dan ada di YouTube channel Migran Care, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sebelum saya akhiri, apakah Pak Wahyu punya kata-kata penutup yang mungkin mengantarkan kita ke film di televisi sekarang? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman yang membacakan puisi Wiji Tukul, dan saya kira ini menjadi penyemangat ya bagi kita untuk terus bekerja untuk kemanusiaan, dan saya kira langkah-langkah kita ke depan juga terus diperlukan ya untuk keberlangsungan kelanjutan bangsa ini. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi pesan ya dari apa yang juga ada terkandung di dalam puisi-puisi Wiji Tukul, dan saya kira kita juga harus dorong ya harus dorong negara ini juga terus memberikan atau memberi ruang kreasi budaya yang berkualitas, kreasi budaya yang punya dimensi kemanusiaan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Merdeka. 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 Lawan. Merdeka. Baik, Lawan. ada request dari Mbak Yasinta untuk
foto bersama. Jadi foto bisa bersama. kita Ayo, Pak, terakhirnya sini, Pak. kita aktifkan semua Asik. videonya. Ya, Pak Juban. Aktifkan semua videonya panelis dan ada kawan saya Yofi yang akan membantu. Ini bisa ini. Ayo Papa situ aja. Yofi Ya, yang bisa meng-host dinyalakan kegiatan kita hari videonya ini ya. semuanya. Baik, Pak Wahyu mau Oke. memimpin satu. Oke. Videonya apa? Fajar ada ya? Nanti kamu putar untuk penutup ini ya. Ya, oke. Oke, 1, 2, Kita mulai 3. foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa di-updrop loh. Ya. Iya. Oke, Vi. Terima kasih. Jangan lupa follow Sastra Migran di YouTube dan di Instagram. Iya, makasih. Selamat malam. Terima kasih. Silakan diputar videonya Sukses. Yofi. Buat semuanya, sukses selalu. Kapan-kapan lagi ya. Sering-sering. Kemudian ya, bingung ya Pak. Kita asik ya Pak. Atau nggak boleh? Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kamilah yang rontok di bumi kami sendiri. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi.
sebar biji-biji di tubuhmu. Suatu saat kami kan tumbuh bersama dengan keyakinan kau harus hancur